Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama mengharap ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki di tanggal 27 Ramadan, yang mana sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala ibadah amaliyah kita dari mulai 1 Ramadan kemarin khususnya sampai dengan detik ini Allah terima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir kita terus memohon ampun, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna fi lailatul qadar. Ramadan tahun ini diberkahi oleh Allah dan kita meraih mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam adalah senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, para tabi'in wa tabi'at, yang mudah-mudahan kita selaku pengikutnya, dan kita berdoa mudah-mudahan dapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada kebahagiaan pasti ada kesedihan. Setiap ada kelahiran pasti ada kematian. Inilah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian bagi setiap insan yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa kita semua ini pasti akan merasakan yang namanya mati. Setiap yang bernyawa, makhluk Allah semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga kita semua dianjurkan untuk senantiasa mengingat yang namanya kematian. Maka kita sebagai manusia yang hina di hadapan Allah, yang lemah di hadapan Allah, itu nggak akan bisa lari dari yang namanya kematian. Mau lari kemana kita tidak akan bisa. Kalau memang sudah yang menjadi takdir, Allah pasti memanggil kita. Takdir kita mati, kita nggak bisa lari kemana-mana. Allah memanggil kita, Allah mencabut nyawa kita. Maka kata Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kepada kita pentingnya untuk senantiasa mengingat kematian. Kenapa mengingat kematian itu sesuatu hal yang sangat penting? Karena secara tidak langsung untuk menyadarkan hamba Allah, menyadarkan kita semua bahwa kita hidup di dunia ini, di muka bumi ini hanyalah sebentar, tidak akan lama.
Kita tinggal menunggu saja ajal kita kapan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, aksiru, perbanyaklah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kematian. Karena mengingat kematian adalah salah satu bentuk kita bahwa ternyata kita di dunia ini enggak selama-lamanya. Ketika kita lalai, hal yang paling ampuh adalah kita mengingat kematian. Ketika kita tidak sedang diuji sama Allah, ketika kita sedang lalai dalam ibadah, dalam sholat kita, semuanya bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sangat ampuh, obatnya adalah kita mengingat kematian. Orang yang sering mengingat kematian itu manfaatnya banyak. Manfaat yang paling besar adalah yaqtanim awqatuh. Dia bisa menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk senantiasa beramal, senantiasa memperbanyak bekal untuk nanti kita di akhirat kelak. Ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, semata-mata kita untuk mengharapkan pahala, semata-mata kita secara tidak langsung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita dikasih hidup sama Allah, kita maksimalkan, kita manfaatkan waktu tersebut. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Tidak melihat dari umurnya. Bahkan di kita kadangkali berpandangan bahwa yang sudah tua nih, yang dekat-dekat wafat. Padahal Allah tidak melihat dari umurnya, apalagi jabatannya. Makanya ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati. Memang benar sekali. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada intinya pada kesempatan malam hari ini menjadi pengingat untuk kita semua. Nasihat untuk kita semua, kita bisa mengambil ibrah bahwa kita di dunia ini tidak kekal. Pasti kita semua akan merasakan kematian. Tinggal menunggu waktunya saja. Dan seperti apa kita keadaan meninggalnya? Apakah keadaan meninggalnya kita ibadah kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, atau bahkan kita kufur sama Allah? Maka yang harus kita persiapkan adalah bekal amaliyah kita, ibadah kita di dunia. Bahkan kata Nabi, semua manusia yang meninggal itu semua tertolak amalnya, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka meminta kepada Allah, kembalikan aku ke muka bumi walaupun 1 detik saja. Fasaddaqo, pasti aku bersedekah. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, kenapa tidak sholat, kenapa tidak zakat, kenapa tidak puasa, tapi malah sedekah? Karena yang pertama, sedekah meringankan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, lampu yang terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu yang terbuka lebar, yakni adalah pintu surga as-sakhayah yang dilewati oleh orang-orang yang dermawan.
Yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Dan yang kelima, paling sulit dihisap adalah harta. Dari mana kita dapat dan akan dikemanakan. Kemudian yang kedua kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mempunyai ilmu, jangan sampai kita merasa sombong. Kesombongan ini malahan yang bikin Allah marah. Ketika kita punya ilmu, kita manfaatkan ilmu tersebut. Kita ajarkan kepada orang yang belum paham. Sama-sama belajar. Kemudian yang ketiga kata Nabi adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Ketika kita punya anak, kita didik yang benar, yang baik, yang bagus, minimal kita sekolahkan agama, TPA, dan lain sebagainya. Agar anak kita ini tahu tentang dasar ilmu agama dan bisa mendoakan. Ketika kita wafat nanti, anak-anak kita yang mendoakan kita semua. Maka ini menjadi pengingat untuk kita semua. Muhasabah diri di detik-detik Ramadan ini. Para salafus soleh terdahulu di penghujung Ramadan itu sangat sedih, hadirin. Sangat sedih. Bahkan ketika 10 hari terakhir Ramadan, itu para salafus soleh, para tabi'in, para sahabat, itu menghidupkan malam-malamnya. Bahkan Masjid Nabawi itu sangat penuh. Kemudian dalam kegiatan di Masjid Nabawi itu banyak yang nangis. Kenapa? Karena pertama, takut amal selama 1 bulan, khususnya Ramadan, itu tidak diterima sama Allah. Kemudian yang kedua, salafus soleh ini takut nanti tahun depan apakah bisa bertemu atau enggak. Nah, ini berkaitan tentang kultum hari ini, yakni tentang kematian. Jadi di sisa-sisa Ramadan ini mari kita memaksimalkan waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar. Maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Perbanyak berdoa memohon ampun kepada Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Memperbanyak salat tahajud, salat malam, sepertiga malam. Insyaallah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita bisa mengambil hikmah daripada tentang kematian ini, menjadi ibrah untuk kita semua untuk senantiasa terus melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dengan takwa bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena benar datang dari Allah, salah dari saya pribadi, Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.